kebiran. Ya. Malam kebiran nggak ada datang satu calon mantu. Bawa itu dah. Bawa. Kode dah tuh. Iya Pak, berarti dia benar-benar. Udah kode dah tuh. Iya. Kalau bandeng sepasang, Bandeng sepasang. Gede bandengnya. Gede bandeng. Iya kalau bandeng fitting, lo kagak pernah ke jalan mantu di bawah. Bandeng fitting. Ceban, cerita Babe Ridwan. Nah, jadi kan ada satu pengalaman nih, Be. Di tempat saya tuh ada, kita panggilnya Mahani bilangnya. Dia kalau bikin nasi uduk, ya, nasi uduknya ini sangat luar biasa. Nasi uduk belum kita cerita. Waduh, tuh nasi uduknya. Jadi itu nasi uduk diaron dulu. Diaron tuh sama santan encer. Kalau saya perhatiin nih, Be, sama santan encer. Udah diaron, kan ada dulang tuh, dulang tuh. Dia tumplekin ke dulang, terus dia ambil itu santan kental. Dia aduk kan. Wah, dia aduk. Itu udah ada kembang pale, udah ada biji pale, udah ada lada, udah ada daun salam, udah ada serai di situ. Nasi uduk tuh. Lagi diaduk tuh udah ada di situ. Dia emplop sama dia itu setengah jam. Baru dia kukus pakai kukusan bambu tuh. Dang-dang anyaman bambu tuh, kita bilang kan kukusan. Udah begitu dia angkat tuh wanginya, Mas. Ditumplek deh. Dia tumplek, dia angi tuh. Waduh. Timpalannya timpalannya itu ada macam-macam. Pesmol, bandeng pesmol, Be. Bisa. Terus semur hitam. Bisa. Tapi kalau ente mau asik, timpalannya uduk ini. Semur jengkol. Wah, semur jengkol lah dong gitu. Nah, ada diikat semur jengkol ya. Nah, jadi semur jengkol nih. Ini makanya sendiri nih. Itu biasanya dulu kan belum ada plastik ya. Bagi karung goni gitu. Itu biasanya dia masukin ke tanah dulu tuh. Jadi iya betul. Apanya? Jengkolnya diemplok di tanah. Mana? Enggak, 2 hari gitu loh. Pokoknya pulang aja kan. Iya, 24 jam ya, 2 kali 24 jam. Lebih gurih. Lebih gurih. Diangkat. Kan baunya nyereng tuh. Serempeng gitu. Nah, setelah ditaruh, dia buka tuh, dia angin-anginin. Dia ambil areng sama paku. Dia rebus tuh jengkol. Kita tanya, kok ini areng buat nyerap racunnya supaya lo nggak kejengkolan gitu. Paku juga, ya bener aja tuh, paku yang tadinya paku bersih jadi hitam. Jadi areng itu kan memang mengandung apa ya, untuk nyedot gas racun sebenarnya. Udah direbus tuh kunciannya. Gitu. Nah udah dia bikin tuh semur jengkol. Rata-rata semur jengkolnya nggak encer, kental juga ya, Masya Allah. Timpalnya udah luar biasa deh. Bawang gorengnya jangan salah. Bawang gorengnya tuh jangan salah. Wangi punya. Sambalnya sambal kacang. Betul. Bener loh. Ente kalau habis makan begitu teriak awo. Udah saking enaknya. Mudah-mudahan bisa retak yang tidak saking enak itu. Itu rempah-rempah tadi ada apa? Ada apa? Salam. Udah itu pasti. Iya. Terus ada cengkeh. Ada cengkeh. Kembang pale tuh enggak? Kembang pale itu bukan kembang palenya, tapi biji pala yang ada itunya pakai itu. Pakai biji pala juga dibelah 4 tuh. Digodok. Sama lada bulat. Oh, itu yang nggak ketemu orang-orang. Nah, itu yang nggak ketemu, cuman daun salam doang. Daun salam terus dikasih serai. Iya, salam serai. Salam serai ketumbar jinten. Udah jangan terusin. Jangan terusin. Jadi begitu kuliner kita, ya kan. Pengaruhnya dari mana? Pengaruh dari mana kita nggak tahu. Kan orang suka kata ini pengaruh Cina, kagak ada bau-baunya pengaruh Cina di dalam kuliner Betawi, kagak ada. Ada pengaruh Eropa, nggak kita kata Belanda di kue tarcis doang. Kue tarcis ya. Iya.
Ya kue putu itu pengaruh Maya jelas. Iya, putu mayo jadi putu maya. Jadi putu Maya. Putu Maya. Begitu kuliner Betawi ragamnya luar biasa banyaknya. Iya. Dan kita mengharap ya membangkitkan lagi kuliner Betawi agar sebenarnya ini dari satu menjadi apa itu masuk kepada wilayah ekonomi. Iya kan? Di zaman susah begini, ya ada kemungkinan dari sini kita bisa merangsang orang, ya kan? Kita jelaskan tadi berikut resep-resepnya kan? Itu benar-benar. Ya kalau agak jelas ya. Tapi jangan salah juga, jangan salah juga, di Betawi juga ada yang namanya lontong. Lontong itu kan istilah sekarang arem-arem. Iya. Kalau dulu orang kebanyakan itu kan dia pakai oncom. Jadi kalau orang kita ini orang tengah, jadi wortel, kentang, ya itu kan diiris-iris tuh. Nah itu bumbunya itu ada lada, ya kan di samping garam dikasih gula dikit, kayak gitu itu dikasih apa cengkeh juga tuh diadon, gitu loh. Jadi dimakan. Jadi kalau kita tanya, "Mak kok pakai ini, Mak?" Ya itu kan kita orang Betawi sini nih, dirupa-rupain karena ada wortel, ada kentang, dan pakai seledri. Iya selalu. Mak, gua mau tanya dulu, lu udah ada SKP lo. Lu sekolah bisa apal begitu lo kayak. Nah, memang saya bantuin Mak. Bapak kalau lagi masak tuh ya, ngebantuin. Gua tahu dah. Kayak gitu. Nah kalau kue corot kan yang apa dalamnya tuh cuman gula pasir sama adonan itu kan tuh apa? Kue apa ya? Kue corot yang dibungkus sama daun kelapa. Kalau dibuka tuh dia kayak dodol lembes gitu. Iya, kita tuh kalau kue begini artinya produksi rakyat dijual bakal jajanan tuh namanya macam-macam. Kue celetot. Kue celetot. Kue pelenyun. Nah, itu. Kalau pelenyun tahu kan ada apa itu ada dipanggilnya apa tuh yang empuk-empuk tuh. Kayak agar begitu, kue pelenyun. Bukan bisa kita colek, kalau agar kan nggak bisa dicolek. Kue pelenyun, apa itu ya? Kayak mentege model. Adonan kayak gitu ya. Iya, adonan. Itu kue pelenyun. Kalau di sebelahnya kue pletek pelenyun. Begitu. Itu jajanan. Jajanannya itu buat jajanan. Jadi ada buat jajanan, buat sedekahan. Terus buat juga peste, warung jajanan, warung buat peste juga buat lebaran. Jadi jenis-jenisnya macam-macam kulinernya. Jadi ini kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan masa depan Betawi makin oke kan. Jiwa manis situ babakan. Masa depan Betawi, jiwa manis diidam-idamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceban, cerita Babe Ridwan. Ya, itu soal kuliner udah ya. Kue, masakan. Iya, tapi masih ada lagi yang belum kita sebut soal geplak. Geplak itu yang geplak itu mesti hadir waktu lebaran. Geplak mesti hadir. Dodol. Iya. Geplak, dodol. Itu mesti hadir waktu lebaran. Nah, terus minumannya kita ada yang paling tua nih. Rajanya tuak. Tuak Betawi. Enggak mabok. Enggak. Tuak. Yang ditaruh di lodong bambu. Dia kan dipikul-pikul dulu.